Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Marlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya, menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO memprediksi bahwa di tahun 2050 nanti ada penduduk lanjut usia di seluruh dunia ini mencapai kurang lebih 2,1 miliar jiwa. Ini banyak banget ya. Kalau kita ngomongin tentang lansia, ini kan pasti identik dengan udah nggak produktif lagi, udah nggak sehat lagi, rentan kena penyakit dan lain sebagainya. Tapi apakah selalu seperti itu atau sebenarnya lansia ini bisa tetap sehat dan produktif di usia lanjut? Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menjadi lansia yang sehat dan juga produktif. Ini bertepatan dengan beberapa hari yang lalu, tanggal 29 Mei kita memperingati Hari Lanjut Usia Nasional. Nah, kalau ngomongin tentang lansia, kita akan membahas gimana sih caranya bahagia di usia senja. Kita bahas satu-satu. Kita lihat yang pertama. Aktif pada hal favorit Anda. Nah, ini menjadi sangat penting gitu ya. Kalau Anda suka dengan satu hal tertentu, hobi tertentu, coba deh Anda lebih aktif pada hal-hal yang Anda sukai, hal-hal yang Anda favoritkan. Karena ini bisa menciptakan hormon dopamin gitu ya, yang bisa membuat kita jauh lebih bahagia di usia lanjut kita. Oke, kita lanjut poin yang kedua. Coba hal baru yang menarik. Nah, selain hobi, mungkin di masa pandemi ini kan kita banyak stay at home gitu ya. Nah, nggak ada salahnya bagi Anda yang sudah masuk di lanjut usia gitu ya, untuk mencoba hal-hal baru yang jauh lebih menarik, jauh lebih menantang, yang pastinya bisa membuat Anda jauh lebih bahagia. Karena kadang-kadang kalau kita bisa menaklukkan sesuatu yang baru, itu bisa membuat kita menjadi puas dan juga bahagia gitu ya. Oke, kita lanjut poin yang ketiga. Jaga kehidupan sosial meskipun di masa pandemi ini gitu ya, kita nggak bisa ketemu sama siapa-siapa, ketemu sama keluarga, ketemu sama teman gitu ya. Nggak ada salahnya untuk terus berkomunikasi, berhubungan sosial dengan teman-teman kita, salah satunya dengan video call atau Zoom gitu ya. Nah, kenapa ini menjadi sangat penting dan bisa membuat kita bahagia? Karena akhirnya kita bisa ketemu lagi sama orang-orang meskipun kita nggak bisa ketemu face to face, one on one, tapi tetap kita bisa bersilaturahmi dan ini bisa membuat bahagia gitu ya. Oke, kita lanjut poin yang keempat. Tetap berolahraga. Nah, ternyata kalau kita ngomongin olahraga ini nggak hanya untuk sehat fisik tapi juga sehat mental gitu ya. Karena secara psikologis ternyata dampaknya sangat luar biasa sekali dari yang namanya olahraga yang bisa membuat kita bahagia apalagi kalau sudah di usia lanjut. Yang terakhir kita lihat, jangan pernah membandingkan. Jadi apapun yang terjadi jangan pernah gini, oh itu omanya kok hidupnya lebih baik, itu lebih bahagia gitu. Jangan pernah membandingkan karena apa yang kita terima sekarang adalah yang terbaik yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Oke, itu tadi beberapa cara yang bisa kita lakukan agar bahagia di usia senja dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas gimana sih caranya tetap bahagia di usia senja. Nah, untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Miss Hani Kumala, MPASI Psikolog dari Biro Layanan Unika Atmajaya. Halo Miss Hani, apa kabar? Baik, Mat. Kabarnya baik banget. Oke, misalnya hari ini kita akan membahas seputar lansia karena beberapa hari yang lalu, tepatnya di tanggal 29 Mei gitu ya, kita memperingati Hari Lanjut Usia Nasional. Nah, ini menjadi momen penting bagi kita, apalagi kalau kita ngomongin pandemi gitu ya. Memang kalau ngomongin lansia ini menjadi salah satu golongan yang rentan terpapar COVID-19, sehingga salah satu caranya adalah membuat mereka bahagia, sehingga dengan bahagia tercipta imunitas tubuh yang lebih baik, sehingga lebih sehat dan aman gitu lah ya, atau minim banget risikonya terpapar COVID-19. Nah, hari ini kita akan membahas nih, gimana caranya tetap bahagia di usia senja. Kita lihat yang pertama nih, Miss. Aktif pada hal favorit Anda. Nah, apakah penting bagi lansia ini untuk aktif pada hal-hal yang menjadi favorit mereka? Mungkin kayak hobi gitu ya. Kalau yang kemarin selama pandemi kan yang paling happening adalah farming, berkebun gitu ya. Nah, mungkin ada beberapa hal yang lain gitu. Nah, seberapa penting sebenarnya aktif pada hal favorit kita ini bisa menunjang kebahagiaan dari lansia ini sendiri, Miss Hani? Iya, itu penting banget gitu ya. Aktif pada hal favorit itu, perlu ditekankan pada kata aktifnya, karena seringkali kalau sudah, kita berusia, kita cuma bilangnya, "Aduh aku senang berkebun, aku senang lihat yang hijau-hijau, senang merajut, senang menjahit," tapi hanya berhenti pada di senang.
Karena itu kata aktif menjadi hal yang penting supaya tidak hanya kita bilang kita mau, tapi sungguhan kita mengerjakan. Dan aktif itu dalam arti kalau kita sebagai lansia tidak bisa menyiapkan hal tersebut, kita boleh banget loh minta bantuan sama keluarga, sama anak, sama cucu untuk membantu kita menyiapkan bahan-bahan tersebut. Karena kalau kita hanya berhenti di keinginan, yang ada nanti malah semakin jadi sedih gitu. Aduh mau berkebun tapi nggak bisa, aduh mau menyulam tapi nggak bisa gitu kan, nggak jadi senang kalau cuma punya hal favorit. Tapi perlu juga dilakukan begitu. Jadi itu memang hal yang sangat penting. Oke, dan hal favorit ini memang benar-benar harus berasal dari dalam dirinya sendiri gitu ya Miss ya, tidak kemudian arahan dari keluarga yang oke opa, oke oma, ini kayaknya lagi happening sekarang, ini nih berkebun nih opa, gimana kalau opa berkebun aja gitu kan biar opa bahagia, ini nggak bisa di setting-setting gitu ya Miss ya? Nggak bisa, memang harus menemukan sendiri kecuali mereka memang tertarik gitu ya, disuruh sama keluarganya. Jadi lakukan yang memang akan menyenangkan, karena kalau disuruh kan belum tentu menyenangkan ya. Disuruh berkebun padahal si omanya takut sama cacing gitu kan, jadi yang tidak menyenangkan pada akhirnya Mhm. gitu. Oke, pokoknya pada hal-hal yang favorit dan itu semuanya dari willingness dari si opa omanya sendiri gitu ya untuk ngelakuin apa yang paling disukai karena kalau nggak disukai malah jadi burden juga gitu ya, jadi beban juga gitu Mhm, ya dan ini mhm, pastinya harus disupport mhm. sama keluarga. Kalau tadi kayak misalnya bilang kan mau berkebun tapi nggak ada lahannya, nggak ada alat-alatnya, kan bukannya bahagia malah stres ya karena mikirin ah nggak Iya. disupport nih sama family gitu ya sama keluarga ya. Oke, kita lanjut ke poin yang kedua nih Miss. Coba hal baru yang Mhm, menarik. Nah, kalau tadi yang pertama kan tentang hal-hal yang difavoritin. Nah, penting nggak sih untuk mhm. kemudian kita mencoba hal-hal baru yang mungkin lebih menarik juga, yang challenging juga karena mungkin kan selama ini kan apalagi di masa pandemi gitu ya, banyak dari opa oma kita yang mau nggak mau harus stay at home. Kalau mungkin biasanya bisa keliling komplek atau kemana-mana, sekarang harus mandek di rumah aja. Nah, apakah penting untuk mencoba hal-hal yang baru yang mungkin ini menarik bagi mereka juga sehingga men-challenge mereka supaya tetap aktif juga gitu, Miss? Iya, setuju. Mencoba hal yang baru itu penting gitu ya. Dan yang perlu kita ingat dalam kita mencoba sesuatu hal yang baru ada 3 tingkatan nih. Yang pertama itu tingkatan yang paling bawah adalah sesuatu yang udah banget, nggak challenging, bahkan mungkin opa-oma jadi tidak termotivasi, "Ah, itu mah biasa, males," gitu. Atau level yang nomor tiganya itu sesuatu yang sulit banget, jadi udah jelas-jelas nggak bisa dikerjain juga. Jadi benar yang tadi, Mat bilang, pilihlah yang di tengah gitu. Mhm. Yang sulit tapi masih mungkin buat dikerjain dan coba hal yang baru gitu. Dan hal yang barunya ini lagi-lagi memang ketertarikan, bukan karena kata orang ini menarik gitu, tapi memang ih kayaknya mau ya. Hal-hal yang sederhana yang memang kita bisa pakai. Kalau kepikirnya nih mungkin, dari yang paling gampang yang nggak perlu kemana-mana, misalnya lansia selama ini nontonnya gosip, nontonnya infotainment gitu ya, banyakan kan opa oma kalau udah nggak ngapa-ngapain di rumah nontonnya acara gosip. Mungkin boleh nonton, acara binatang atau mungkin drama gitu ya. Coba aja hal yang baru yang tidak terlalu membebani, tapi memang memberikan interest yang baru. Atau lebih bagus lagi, kalau memang sesuatu yang bisa keluar, ada aktivitas, bergerak, dan lain sebagainya. Tapi mencoba hal yang baru memang menjadi sesuatu yang penting, atau mungkin coba melihat, karena stay at home mungkin cucu juga di rumah aja gitu. Ya bisa juga mungkin melihat cucunya ngapain sih, yang selama ini nggak pernah urus cucu mungkin jadi ikutan main sama cucu misalnya, itu kan juga Heeh. bisa ya kalau memang itu menjadi sesuatu yang menarik buat si opa dan oma ini, begitu. Oke, berarti memang mencoba hal-hal baru yang lebih menarik juga menjadi sangat penting ya, karena bisa meningkatkan kebahagiaan atau tingkat ke-happy-an Betul. seseorang atau opa oma ini sendiri gitu ya. Oke Miss, kita lanjut poin yang Mhm. ketiga nih. Jaga kehidupan sosial. Nah ini lagi-lagi pasti erat hubungannya dengan pandemi gitu ya, dimana sebelum pandemi ini kan ya ada loh sampai yang apa ya, opa oma ini yang reuninya reuni SD gitu. Ini keren banget ya, maksudnya Bener. opa oma itu saya pernah baca nih Miss, itu reuni SD, wah ini sangat luar biasa. Nah, permasalahannya adalah katakanlah seperti sekarang pandemi, di mana kita nggak bisa ketemu Mhm. siapapun dan dimanapun kan, apalagi opa oma yang masuk kategori atau golongan rentan terpapar COVID-19. Menjaga kehidupan sosial ini bisa diatasi kan sekarang mungkin dengan video call atau Zoom. Nah, sebenarnya seberapa penting akhirnya si opa oma ini menjaga kehidupan sosial mereka yang berkaitan erat dengan tingkat kebahagiaan dari opa oma ini sendiri misalnya.
penting banget, Hmm. karena perlu diingat bahwa kita kan makhluk sosial ya. Yes. Biar udah opa oma juga makhluk sosial, bukan yang muda aja yang butuh bersosialisasi. Mereka lansia pun juga tetap bersosialisasi gitu. Nah, sebenarnya ketika belajar pakai Zoom atau pakai video call itu kan hal baru, tantangan. Selama ini kalau ketemu tuh tatap muka, tapi sekarang mungkin opa-omanya sedikit-sedikit boleh diajarin gimana Hmm. cara pakai Zoom, gimana buka video call Iya. atau telepon temennya dari WhatsApp gitu kan. Itu kan juga termasuk poin yang kedua berarti ya, Iya. mencoba hal yang baru Belajar hal baru. gitu. Masih mungkin nanti ada telepon masuk bukan hijau, merahnya yang dipencet. Itu Di kan tapi kan reject jadi ya. sesuatu yang menyenangkan. Iya, sosialisasi juga kan jadi sama anak sama cucu gitu. Jadi ada kesempatan buat anak dan cucu ngobrol, ajarin si opa dan oma gimana cara pakai handphone atau gimana pakai Zoom gitu. Jadi ya perlu banget tuh untuk tetap sosialisasi gitu. Cuma yang perlu diingat gini, pernah dengar soalnya saya pernah dengar nih Mat, ada yang sosialisasi tapi malah kalau bahasanya anak sekarang ya sosialisasinya malah toksik Oh gitu. iya. Kita perlu memilih juga Iya, 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 iya. sosialisasi. Oke, berarti sebenarnya peran dari keluarga untuk memilihkan komunitas atau grup-grup mana yang akan berkomunikasi atau bersilaturahmi sama opa oma ini menjadi sangat penting ya, Miss ya? Perlu terlibat juga. Hmm. Jangan sampai kayak tadi, kasihan kan, pulang Iya. reuni bukan seneng malah jadi sedih. Betul. Gitu. Oke, kita lanjut poin selanjutnya, Miss. Tetap berolahraga. Nah, opa oma ini juga tetap harus olahraga nggak sih untuk kemudian bisa bahagia, dan hubungannya olahraga dengan bahagia ini gimana untuk opa oma ini, Miss? Olahraga yang bahagia, bener, kalau kita olahraga kan ada hormon dopamin yang dilepaskan, salah satunya yang membuat kita jadi bahagia gitu Iya. ya. Nah, cuma yang perlu diingat kalau kita mau berolahraga nih buat opa oma, lakukan yang memang dalam kapasitasnya Mhm. gitu. Jangan lihat, ih kayaknya opa oma tetangga bisa tuh olahraganya yang agak-agak high impact gitu ya. Jangan, kalau memang kemampuannya kita misalnya tai chi atau mungkin sesederhana gerakan-gerakan aja gitu ya, lakukan yang kita bisa aja. Yang penting kita bahagia, jangan sampai jadi beban. Kata kuncinya tadi kayaknya berkali-kali kita sebut jangan jadi beban ya. Gitu, jangan sampai ya udah deh harus olahraga, tapi olahraganya yang bikin dia jadi Olahraga prestasi gimana-gimana. kayak atlet. Iya, ntar jadinya Susah juga. achievement kan, gitu. Yang penting yang bikin dia happy jalan sore, misalnya, atau jalan kaki yang nggak terlalu jauh, Mhm. gitu. Atau ya gerakan tangan, gerakan kaki, gerakan tubuh yang di tempat. Hmm. Jadi kalau olahraga pun perlu diingat yang sesuai dengan kemampuan dan kapasitas opa oma, gitu. Jangan dipaksakan. Oke, inginnya kan bahagia dan sehat ya. Iya, betul. Konsultasikan juga dengan dokter yang memang sesuai nggak ini olahraganya buat si opa oma. Karena kan pasti dokter lebih memahami ya batas-batasnya sejauh apa yang opa dan oma ini bisa kerjakan olahraganya. Gitu. Oke, tetap konsultasi juga biar tetap sehat, nggak salah jalan gitu ya, Miss ya. Oke, Iya, yang ntar gara-gara terakhir. olahraga syaraf kejepit kan repot. Oke, repot juga Oke. ya. Oke, Miss, yang terakhir. Nih, ini juga yang penting nih, apalagi oma opa sekarang kan mulai aktif di gawainya, medsosan juga gitu ya. Jangan pernah membandingkan, kan kadang-kadang oma ngeliat, "Ih, oma tetangga kok punya ini, punya itu," gitu kan, ini gitu. Nah, apakah kemudian tidak membandingkan ini menjadi salah satu cara yang efektif dan ampuh gitu ya untuk membuat opa oma kita ini tetap tenang, tetap bahagia gitu? Super penting. Yes. Karena tadi kalau 1-4 dilakukan, tapi dengan membandingkan, kok dia bisa itu, saya nggak bisa. Kok dia bisa ini, saya nggak punya. Sia-sialah yang nomor 1-4 semua itu kan, kalau kayak begitu. Jadi belajarlah untuk apa ya, kita sebutnya mensyukuri apa yang kita punya. Gitu, tanpa perlu melihat bahwa orang lain punya lebih dan kita punya kurang. Mungkin kalau kita mau membandingkan gitu, jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Bandingkan diri dengan yang di atas kita akan merasa sedih. Bandingkan diri dengan orang yang di bawah kita merasa jadi sombong. Ya tapi bandingkan diri kita sekarang dengan diri kita di masa lalu mungkin ya, sehingga kita bisa melihat gitu, oh di usia segini saya sudah bisa mencapai apa, hidup saya sekarang seperti apa, begitu. Jadi memang perlu untuk kita tidak membandingkan sih sebenarnya dengan orang lain. Kalaupun mau membandingkan, bandingkan diri kita sekarang dengan yang di masa lalu, sehingga setidaknya kita bisa melihat progres apa yang kita punya, pencapaian apa yang sudah kita punya. Atau bahkan lebih baik lagi adalah kita melihat fakta apa yang kita punya sekarang yang sudah, itu yang kita syukuri. Karena memang setiap orang perlu diingat jalannya berbeda.
gitu. Terima saja apa yang kita punya tanpa melihat bahwa kok punyaku tidak sebagus orang lain. Karena belum tentu kok apa yang kita lihat bagus di orang lain sebenarnya itu lebih bagus. Yang dilihat sama yang dialami kan nggak sama ya. Yes. Begitu. Kita diciptakan dengan versi terbaik kita dari Tuhan gitu ya, Miss Betul, ya. Baik, betul. terima kasih Miss Hani Kumala MPSI Psikolog sudah berbagi bersama kami hari ini. Kita doakan semoga opa oma kita di hari lanjut usia nasional ini tetap bahagia dan sehat selalu gitu ya, Miss Hani ya. Iya, Terima betul. kasih Miss Hani, selamat pagi. Thank you, selamat pagi. Baik, pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini, lansia sehat dan produktif. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsahat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, lansia sehat dan produktif dalam rangka memperingati Hari Lanjut Usia Nasional yang jatuh pada beberapa hari yang lalu, tepatnya pada tanggal 29 Mei. Nah, untuk membahas bagaimana sih caranya supaya lansia ini tetap sehat dan produktif di usia senjanya gitu ya, telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Yuda Turana SPS, spesialis saraf selaku Ketua Perhimpunan Gerontologi Indonesia. Kita sapa dokter terlebih dahulu. Selamat pagi, Dok. Halo, selamat pagi Mas Raden. Iya, apa kabar Dokter Yuda? Semua pemirsa DTV sehat semua ya. Salam sehat buat semua, semuanya. amin. Terima kasih, Dok. Oke, Dok. Hari ini kita akan membahas tentang lansia yang sehat dan produktif gitu ya. Karena kita baru saja memperingati 29 Mei kemarin Hari Lanjut Usia Nasional seperti itu. Nah, dokter ini kan sebagai Ketua Perhimpunan Gerontologi Indonesia pasti tahu banget nih kondisi lansia yang ada di Indonesia gitu ya, Dok ya. Nah, sebelum kita ngomongin tentang kondisinya seperti apa, kita mau bahas dulu sebenarnya kalau ngomongin tentang lansia, ini masuk di range usia berapa mulai dikatakan lansia, dan indikatornya ini dari usia kah atau kondisi fisiologis atau mungkin juga kondisi psikologisnya juga bisa berpengaruh ini, Dok? Terima kasih Mas Raden. Ya. Memang secara sederhana seringkali kalau kita bicara usia lanjut dikaitkan dengan jumlah angka gitu ya. Di Indonesia kita pakai masih 60 tahun ke atas disebut lanjut usia gitu ya. Kalau di beberapa negara lain kita pakai 65 tahun gitu ya. Itu sebenarnya hanya yang disebut dengan usia kronologis gitu ya, hanya untuk memudahkan secara administratif dan sejenisnya. Tetapi yang terpenting sebenarnya kalau kita bicara usia itu ada usia kronologis, ada usia biologis, dan ada usia psikologis gitu. Yeah. Kita mungkin hari-hari kita melihat ada yang usianya jauh lebih tua dari saya, tetapi bisa aja lebih sehat dari sayanya. Gitu. Tetapi ada yang usianya lebih muda, tetapi banyak penyakit yang menyertainya. Jadi usia biologis jelas berbeda dengan usia kronologis. Ada juga yang disebut dengan usia psikologis gitu ya. Kita bisa melihat ada yang umurnya mungkin lebih muda dari kita tetapi lebih dewasa secara psikologisnya. Tetapi ada yang sudah sepuh tetapi kayaknya dari sikap perilakunya secara psikologis kayaknya masih lebih tidak matang dibandingkan dengan arus usianya. Jadi seperti itu. Jadi kita melihat yang batasan 60 itu hanya sebatas dari usia kronologis, tetapi juga kita harus melihat aspek dari biologis dan psikologisnya, begitu Mas Raden. Oke, Dok, ini kan banyak sekali faktornya ya, fisiologis, psikologis, dan lain sebagainya gitu. Nah, kan ada sering kita bilang, Dok, kalau kita orang awam kan ya iya aja ya, Dok, kan kita bukan orang medis gitu. Ada yang bilang, kalau udah lansia, aduh jangan kemana-mana deh, jangan ngapa-ngapain, karena kalau udah lansia ini pasti harus ekstra banget jaga kesehatannya. Kenapa sih, Dok, akhirnya untuk orang-orang lansia ini harus banget jaga kesehatannya ini ekstra? Padahal tadi kan Dokter Yuda juga bilang ada mungkin yang usianya jauh lebih tua dari Dokter Yuda, tua dari kita, bahkan ya udah hampir 2 kali lipat usia kita gitu, tapi fisiknya masih oke gitu, Dok. Gimana nih? Iya. Bahkan beberapa presiden di beberapa negara usianya udah sangat sepuh begitu ya, dan itu membuktikan bahwa usia tidak menjadi faktor seorang lebih sakit atau lebih sehat gitu ya. Dan memang banyak faktor sebenarnya. Data dari riset kesehatan dasar sebenarnya menggambarkan 1 dari 3 orang gitu ya
itu yang sehat gitu, yang sisanya sebenarnya pasti ada satu penyakit yang menyertainya. Tetapi sering saya sampaikan bahwa saat kita mengatakan ingin sehat di usia lanjut gitu, ingin produktif di usia lanjut, sebenarnya bukan start saat usia kita 50, 60 tahun, 40 tahun, bahkan sejak awal kehidupan gitu. Sehingga sekarang memang berbagai program, meskipun programnya adalah lansia, pendekatannya selalu siklus hidup. Apa yang terjadi di usia lanjut sebenarnya hasil dari tabungan kita, hasil dari pola hidup kita dari waktu kita masih anak-anak gitu. Jadi pencegahan pola hidup sehat dimulai dari sedini mungkin, Mas, untuk menciptakan kita menjadi seorang lansia yang sehat, produktif dan mandiri gitu. Oke, berarti nabungnya dari sekarang ya, Dok ya. Kalau mau lansianya nanti di usia lanjut ini sehat, tetap produktif, ya nabungnya dari sekarang. Jangan pikir, sekarang happy-happy aja, ngelakuin apa aja, begadang, makan junk food, lain sebagainya. Nanti aja kalau menjelang usia-usia pensiun, usia-usia lansia baru makan sehat. Nggak gitu ya, Dok ya. Harus dipupuknya dari sekarang gitu ya. Oke, Dok. Tapi kan kalau kita ngomongin tentang lansia gitu ya, Dok ya. Kan banyak juga yang bilang, fungsi tubuhnya sudah mulai menurun gitu, Dok. Nah, sebenarnya kalau menurun ini apakah berarti wajar terjadi pada orang-orang menjelang lansia atau lansia, dan di usia berapa kira-kira fungsi tubuh ini mulai menurun, dan kira-kira bagian atau organ tubuh mana yang mulai mengalami penurunan, dan apakah ini gradual bertahap gitu ya dari satu organ ke organ yang lain, atau sebenarnya bisa serempak gitu, Dok? Ya, makasih. Jadi sebenarnya secara sederhana sering saya sampaikan, sebenarnya kalau kemungkinan hidup kan saya cuma dua ya, mati muda atau menjadi tua. Dan menjadi tua pilihannya dua, menjadi tua yang sehat atau tua dengan berbagai penyakit. Siapapun kita saat melewati kehidupan ini akan menjadi tua. Pilihannya kan mau cepat tuanya atau mau lambat tuanya. Jadi ada berbagai faktor resiko yang mempercepat proses penuaan tadi, ada berbagai faktor protektif yang memperlambat proses penuaan tadi gitu ya. Tadi di sesi yang pertama cukup menarik gitu ya, berbagai faktor protektifnya gitu ya, dari selalu happy, berpikiran positif gitu ya, kemudian silaturahmi, itu sebagai beberapa contoh faktor protektif. Tetapi juga banyak faktor resiko gitu yang memang harus kita hindari gitu. Nah, memang pertanyaannya tadi apakah proses penurunan atau penuaan tadi di setiap organ misalnya apakah berbeda? Secara umum sebenarnya sama. Cuma kalau kita bayangkan misalnya sebagai contoh, tentu proses penuaan ini kan tadi multifaktor. Faktor yang mempengaruhi penuaan di orang yang satu, dominasinya mungkin akan berbeda dengan orang yang lain. Orang yang bekerja yang mengandalkan fisik tetapi dengan posisi yang salah terus-menerus, dia angkat berat dalam posisi yang salah, tentu akan lebih banyak penuaan di misalnya tulang-tulang penopangnya gitu. Proses degeneratif penuaan di tulang belakangnya misalnya seperti itu. Tetapi seseorang yang bekerja dengan tingkat stres yang sangat tinggi misalnya ya, kemudian pekerjaannya menuntut pikiran yang sangat tinggi dengan berbagai lain. Demikian, Mas. Jadi, tapi pada prinsipnya satu faktor dan faktor yang lain itu saling berhubungan. Sebagai contoh misalnya faktor resiko hipertensi, diabetes, itu tentu mempengaruhi otak, mempengaruhi jantung, mempengaruhi ginjal. Gitu. Tapi kalau seseorang hipertensi dengan stres yang cukup berat, mungkin selain masalah jantung juga tentu akan cepat misalnya menjadi pikun ataupun demensia misalnya. Seperti itu, Mas. Oke, nah ngomongin tentang demensia, pikun, Alzheimer, ini baru saja dokter menyebutkan, ya ini pertanyaan menarik juga nih, Dok. Apakah semua lansia pasti akan mengalami itu atau enggak, Dok? Dan apa faktor yang menyebabkan iya dan tidaknya gitu? Ya, cukup menarik sebenarnya, sama seperti organ lain juga. Otak kita sebenarnya seiring dengan usia bertambah sebenarnya mengalami proses penurunan juga gitu ya. Tadi ditanya juga misalnya kapan sih sebenarnya mulai proses penuaan. Sebenarnya semenjak kita lahir pun proses penuaan sel sudah dimulai sebenarnya. Tapi memang lebih tampak setelah umur 30 tahun ke atas gitu ya. Artinya
kita lihat berbagai prestasi atlet pun biasanya kalau udah 30 tahun ke atas itu mulai menurun gitu ya, puncaknya bukan di atas 30 begitu ya. Tetapi sekali lagi tiap orang nanti akan berbeda-beda, tergantung bagaimana kita menjaganya gitu ya, menjaga otak kita gitu ya. Nah, ada satu penelitian yang menarik yang dipublish di tahun 2020 di Lancet gitu ya, ada faktor-faktor resiko di midlife yang bermakna gitu ya. Disebutkan beberapa, misalnya termasuk tadi sudah disebutkan ada hipertensi, ada kemudian diabetes, kemudian juga depresi di sana, gitu ya, dan termasuk juga gangguan pendengaran misalnya, itu harus dikoreksi kalau enggak akan mempengaruhi otak kita, gitu ya. Obesitas, gitu, itu pengaruh juga, gitu. Dan termasuk mungkin tambahannya juga faktor psikis, gitu ya, faktor psikis. Termasuk juga depresi, cemas berlebih gitu ya, loneliness, rasa kesendirian gitu ya, bukan tinggal sendiri tetapi mungkin merasa tidak dihargai begitu ya. Secara psikis itu semua faktor-faktor yang berpengaruh, termasuk di Indonesia tentunya masalah rokok itu menjadi masalah bersama gitu, karena kita negara yang penduduk rokoknya juga sangat banyak gitu. Nah, faktor-faktor inilah mungkin yang harus dihindari gitu, karena ini terkait dengan pola hidup gitu ya, yang artinya kalau kita ingin tidak demensia gitu ya, harusnya bisa diubah dan kita mulai dari sekarang gitu, seperti itu. Oke, memang harus dipupuknya dari sekarang, ditabungnya dari sekarang gitu ya dok ya. Itu dari beberapa faktor. Ya. Nah kalau dari faktor ini dok, kan saya juga pernah membaca nih ada beberapa negara gitu ya yang lansianya itu angka harapan hidupnya tinggi banget dok. Maksudnya udah bisa sampai 100 gitu. Kalau tidak salah ini koreksi kalau salah ya dok ya. Ini kayak Jepang gitu dok. Ini lansianya kan umurnya panjang-panjang gitu. Nah sebenarnya pengaruh nggak sih iklim atau cuaca dari satu daerah tertentu atau negara tertentu dengan tingkat harapan hidup seseorang gitu dok? Ya, memang usia harapan hidup itu terkait juga memang semakin maju suatu negara, semakin tinggi teknologinya, semakin bisa menghandle berbagai penyakit, seseorang akan bertambah umurnya. Gitu ya. Saya sering sampaikan juga bahwa seiring bumi menua, sebenarnya secara umum dimanapun kita tinggal di pelosok dunia, itu usia harapan hidup itu bertambah. Nah, pada negara maju memang kendalanya adalah usia harapan hidupnya akan lebih panjang dibandingkan dengan negara yang berkembang. Gitu. Di kita kan saat ini ya di beberapa provinsi bisa aja mencapai 72 sampai 74 tahun gitu ya. Tapi rata-rata sekitar 70 tahun. Di Jepang itu kan 80 tahun ke atas gitu. Nah, memang tantangan ke depan sesuai dengan tematik yang sekarang gitu harus ditambah sebenarnya makna hidup kan bukan soal menghitung umurnya gitu, tapi bagaimana sehat dan produktif. Karena di masa ke depan itu ada tren di mana usia penghuninya atau usia lansia itu kan makin meningkat gitu. Kita umur lebih panjang yang pertama, kedua anak lebih dikit gitu. Jadi fertility berpulang dalam konteks setiap kita cenderung nggak mau punya anak, tetapi longevity bertambah, umur lebih panjang. Kemudian yang ketiga, bahwa ada kecenderungan bahwa seandainya pun ada anak, itu tinggal berjauhan, karena mobilisasi itu cukup tinggi gitu ya. Jadi artinya apa? Saat kita menjadi tua, tendensi untuk hidup sendiri itu akan makin besar. Jadi artinya apa ya? Harusnya kita menyiapkan bahwa setiap kita harus mandiri saat usia lanjut. Gitu. Karena kita hanya mengandalkan ya berdoa supaya tetangga kita baik, atau ada support dari pemerintah. Tapi kita mulai dari kita sendiri, karena tunjangan topangan itu akan semakin kecil, gitu. Sehingga sekarang ditegaskan bahwa yuk mari kita sama-sama siapkan diri kita tetap produktif, gitu. Sehingga disampaikan bahwa yang disebut dengan usia lanjut yang sukses bukan soal ulang tahun kemudian panjang umurnya dia sukses, bukan seperti itu, tetapi adalah panjang umur plus dia harus sehat, gitu. Plus dia harus produktif gitu. Yang disebut produktif adalah ya bisa memberikan manfaat setidaknya mandiri untuk diri sendiri, tetapi juga mudah-mudahan masih bisa bermakna untuk orang lain. Gitu. Seperti itu, Mas. Oke,
lansianya tidak hanya berbatas umur atau happy-happy di ulang tahunnya, tapi lebih pada lansia yang sehat dan juga produktif. Nah, nanti mungkin di segmen selanjutnya ya dok ya, kita akan membahas kriteria apa saja yang masuk dalam kategori lansia yang sehat dan juga produktif gitu ya Dokter Yuda ya. Nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, lansia sehat dan produktif. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Masih bersama dengan Dr. Yuda Turana SPS, spesialis saraf selaku Ketua Perhimpunan Gerontologi Indonesia. Kita lanjut lagi ya Dr. Yuda ya. Dok, tadi kan di segmen sebelumnya dokter menyebut bahwasanya yang namanya lansia ini tidak hanya dirayakan happy-happy pas ulang tahun dan lain sebagainya, tapi juga harus masuk lansia yang masuk kriteria sehat dan produktif seperti itu. Nah, sebenarnya kriteria seperti apa sih dok yang masuk lansia yang sehat dan juga produktif ini dok? Ya, memang menarik yang disebut dengan sehat dan produktif. Tentu banyak definisi di sana, gitu ya. Kata sehat sering dikaitkan dengan masalah kesehatan fisik, tentunya artinya tidak ada penyakit, gitu tanda kutip. Kemudian juga termasuk di sana sehat secara psikis atau secara psikologis, gitu ya. Karena seringkali yang disebut sehat fisik kan terbatas hanya yang dari lab, gitu ya. Kita melihat kolesterol kita melihat mungkin fungsi organ kita, tetapi juga sebenarnya harus sehat secara psikologis ya. Artinya tadi sebenarnya yang disebut tua itu adalah orang yang berpikir selalu masa lalu, gitu ya. Tetapi kalau seorang yang selalu berpikir masa depan, sifat optimisme, itu sesuatu yang saya pikir juga sehat secara psikologis. Nah, sehat secara sosial. Jadi memang sehat secara sosial itu bukan hanya sebatas misalnya dihitung dari banyaknya uang atau apa, bukan, tetapi semakin banyak networking ya, silaturahmi itu juga menjadi satu kriteria dasar juga bahwa seseorang kalau yang di usia tua kehidupan sosialnya masih baik, tentu ini menjadi satu faktor protektif juga. Kemudian juga satu lagi yang amat penting adalah dari aspek religius ya, spiritualitas. Yang disebut spiritualitas tadi yang di sesi pertama mungkin disampaikan tidak membandingkan. Yang disebut spiritualitas itu bukan soal berapa sering melakukan ritual keagamaan, bukan seperti itu, tapi rasa syukur gitu ya. Rasa syukur itu mensyukuri apa yang ada gitu. Itu mungkin hanya beberapa poin yang penting dikatakan. Satu, sehat dan produktif itu sebenarnya sehat secara fisik, secara psikis, kemudian secara sosial dan secara spiritual, gitu mas. Sebenarnya di Kementerian Kesehatan sendiri, seingat saya dari 3 tahun lalu itu ada perubahan paradigma, itu yang tadinya 4 sehat 5 sempurna menjadi istilahnya dipromo isi piringku, gitu ya. Yang intinya bahwa bukan soal kadar nutrisinya, tetapi juga keseimbangan dari soal jumlahnya, gitu ya. Tentu ada istilahnya makronutrien seperti berapa banyak lemak, protein dan karbohidratnya, mikronutrien yang termasuk vitamin dan mineralnya. Gitu. Nah, dari beberapa studi bahkan hal kecil aja, misalnya contoh kebiasaan kita kan selalu tadi karena disebut diabetes misalnya, kita terlalu takut minum gula saat seseorang ini udah kena diabetes. Tapi padahal sebenarnya sebelum diabetes pun dari penelitian, kadar gula yang di atas rata, gitu ya, kalau dia berlangsung bertahun-tahun, tetap dia faktor resiko untuk menjadi pikun di usia lanjut, gitu. Jadi artinya disebut dengan karbohidrat yang terlalu tinggi, yang minum minuman yang terlalu manis. Penghindaran itu bukan berlaku untuk pasien yang udah diabetes. Pada usia muda pun juga sebaiknya dihindarin, gitu. Memang di Indonesia budaya minum manis itu menjadi besar ya, di beberapa kultur kan
kayaknya kalau nggak minum teh manis banget tuh kayaknya bukan bukan satu yang gimana banget gitu kalau kita bertamu begitu ya. Tetapi sebenarnya itu menjadi masalah di masa kita tua gitu. Seperti itu Mas. Nah, tetapi juga menjadi catatan juga jangan terlalu ekstrim. Misalnya karena wah takut lemak, nanti kolesterolnya tinggi, udah lemaknya yang komposisi 30% dari lemak diganti semua sama karbohidrat. Ya tetap sih nanti berat badan akan bertambah gitu ya, dan tidak bagus juga buat tubuh juga begitu. Jadi mungkin panduan yang lengkapnya yang dipromokan oleh Kementerian Kesehatan yang disebut dengan isi piringku itu. Seimbang secara nutrisi, seimbang secara jumlah dan komposisinya. Oke, berarti memang harus seimbang semuanya gitu ya. Dan kalau perlu juga ya tetap konsultasi ke dokter gitu ya dok ya. Nah, salah satu yang kemudian menjadi pertanyaan adalah gini dok. Kalau salah satu hal yang cara untuk membuat kita menjadi sehat secara umum kan adalah olahraga dok. Nah, kalau konteksnya lansia nih dok, nah ini kan juga muncul perdebatan nih gitu ya. Apakah lansia harus berolahraga atau tidak? Olahraga niatnya untuk sehat. Tapi kan ada yang bilang, kalau lansia kan katakan seperti tulangnya udah mulai keropos lah, ini lagi segala macam gitu dok. Nah sebenarnya penting atau tidak, toh kalaupun penting ini ada batas-batasan atau regulasi khusus gitu ya dok ya. Kalau lansia ingin sehat salah satu yang bisa dilakukan adalah olahraga. Bisa atau tidak dan kalau bisa dengan catatan seperti apa gitu dok? Ya, makasih Mas. Jadi memang tadi saya sampaikan bahwa olahraga sangat penting, ya. Sangat penting tuh artinya bahwa olahraga bukan soal masalah mempertahankan massa ukuran otot kita, tapi ternyata banyak fungsinya, termasuk juga meningkatkan daya tahan tubuh di sana. Lansia yang olahraga juga cenderung nggak gampang stres dan cemas, misalnya. Lansia yang olahraga juga ternyata memperbaiki pola tidurnya, gitu ya, dan masih banyak manfaat lain. Tetapi secara umum panduan di WHO begitu ya menganjurkan sebenarnya olahraga kalau olahraganya sedang gitu ya, seperti misalnya bersepeda atau jalan jalan kaki biasa itu 150 menit per minggu gitu ya, atau kalau saya rata-rata ya sekitar 20 sampai 30 menit per hari. Sekali lagi tiap orang akan berbeda-beda. Tapi kalau olahraganya cukup berat gitu ya, di sana disebutkan ada yoga, kemudian ada berenang segala macam, itu setidaknya itu separohnya di sekitar 75 menit per minggu gitu. Ini sebagai patokan general ya, tentu kembali lagi tiap individu berbeda dan bisa disesuaikan nanti dengan kondisi dan penyakit yang menyertainya gitu Mas. Oke. Olahraga menjadi sangat penting juga, tapi kemudian tetap harus konsultasi juga gitu ya dok ya, untuk mengetahui kapasitas dan kapabilitas dari si lansia ini sendiri, apakah kuat untuk satu olahraga tertentu. Dan ingat kalau untuk lansia ya tidak olahraga prestasi ya dok ya, olahraga untuk sehat gitu ya, atau aktivitas fisik gitu ya dok ya. Oke, nah bagi mereka yang punya penyakit penyerta dok, berarti harus lebih ekstra juga dok untuk perawatan kesehatannya atau gimana nih? Karena kan kalau kita ngomongin lansia kan pasti banyak yang kena penyakit degeneratif dan lain sebagainya gitu dok. Ya, benar demikian. Jadi sebenarnya saat misalnya sudah terdiagnosis penyakit, khususnya penyakit yang menaun, yang tentunya juga ada obat-obat yang diminum gitu ya. Saya sering sampaikan begini, khususnya kan kalau di Indonesia kita bicara hipertensi, diabetes, gitu. Sering ada pertanyaan, wah saya kecanduan obat dok, wah saya takut nanti minum obat malah jadi gagal ginjal. Sering saya sampaikan bahwa itu bukan kecanduan, tapi itu kebutuhan. Asal memang waktu minum obat harus dikontrol oleh dokternya. Oh, obat hipertensi bisa menyebabkan gagal ginjal. Bukan, justru hipertensinya yang menyebabkan gagal ginjal, bukan obatnya. Jadi kalau udah memang harus minum obat teratur. Tapi saya sampaikan bahwa minum obat ini sebenarnya hanya salah satu langkah. Yang paling penting tetap pola hidup gitu ya. Orang yang minum obat hipertensi tetapi masih makan asin, kemudian juga tidurnya nggak beraturan, gitu, itu juga nggak akan efektif, nggak akan terkontrol dengan baik. Nah tentu olahraga seperti pada orang yang hipertensi, diabetes sudah terbukti kok kalau olahraga teratur tensinya lebih terkontrol, gulanya lebih terkontrol, gitu ya. Tetapi memang pada penyakit-penyakit yang terutama untuk pada gangguan jantung, gangguan irama jantung, kemudian pasca stroke, dengan kemungkinan gangguan keseimbangan misalnya, atau ada neuropati ya, kesembutan gitu ya, karena gangguan sensorik di kaki, itu agak lebih hati-hati.
Sehingga pada saat olahraga bukan soal olahraga untuk menguatkan otot, tetapi juga kita anjurkan misalnya olahraga yang untuk keseimbangan gitu ya pada lansia. Dan pada kasus-kasus yang tadi ada gangguan jantung ya atau pasca stroke, mungkin sebaiknya saat datang ke dokter berkonsultasi juga gitu ya. Olahraga apa yang cocok, yang resiko jatuhnya lebih rendah. Itu Mas. Oke, intinya tetap konsultasi ke ahlinya, ke dokter gitu ya dok ya, untuk ya membicarakan semua hal yang berkaitan dengan kesehatan si opa oma ini, baik dari asupannya, baik dari jenis olahraganya dan lain sebagainya, sehingga fisiologis, psikologis dan spiritualnya tetap terjaga dengan baik gitu ya dok ya. Oke dok, nanti di segmen terakhir kita akan membahas beberapa tips simpel yang mungkin tadi beberapa poinnya sudah kita bahas di sebelumnya, bagaimana sih cara menjaga supaya para lansia ini tetap terjaga dengan baik di usia senja gitu ya dok ya. Nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya. Bagi Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidaya.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas tema kita hari ini, lansia sehat dan produktif dalam rangka memperingati Hari Lanjut Usia Nasional yang jatuh pada 29 Mei lalu, dan masih bersama dengan Dr. Yuda Turana SPS, spesialis saraf selaku Ketua Perhimpunan Gerontologi Indonesia. Dr. Yuda, kita lanjut di segmen terakhir ini, kita akan membahas beberapa tips yang bisa dilakukan agar para lansia ini tetap sehat, tetap produktif, tetap bugar gitu ya, tetap fit di usia senja. Tadi mungkin beberapa poinnya sudah kita bahas di segmen sebelumnya, cuman kita akan review lagi gitu ya dok ya. Kita akan bahas sedikit lagi. Yang pertama adalah rutin medical check up gitu. Nah, apakah penting bagi lansia ini untuk rutin medical check up dok? Karena kan kita ngomongin masalah fisiknya, kesehatannya ini pasti banyak ya adalah keluhan-keluhan ini itu segala macam. Seberapa penting sebenarnya dok ketika lansia ini harus rutin untuk medical check up dok? Ya, secara sederhana saya sering sampaikan, kita ke bengkel jangan pas waktu mobil mogok di jalan tol misalnya. Yes. Jadi dalam keadaan masih berjalan pun harus dicek. Nah, saat kita bicara mengenai penyakit degeneratif atau penyakit pada lanjut usia, khususnya apalagi nanti berbagai penyakit yang menyebabkan disabilitas yang mengganggu sistem saraf. Sampai saat ini kan nggak ada obat yang efektif begitu sebenarnya, gitu ya. Dan apa yang harus dilakukan untuk pengobatannya, untuk menghindar, untuk supaya kita nggak kena. Jadi sebenarnya fokus kepada deteksi dini, gitu ya, yang kita sebut dengan medical check up. Kemudian yang kedua tentu menghindari faktor resikonya, gitu. Jadi dalam konteks ini adalah medical check up itu sangat penting karena penyakit pada lansia seringkali kalaupun timbul dan menimbulkan gejala itu sebenarnya udah tahap lanjut. Dengan melakukan medical check up itu sebenarnya secara dini itu ditemukan. Kalau secara dini ditemukan, artinya tata laksananya itu mungkin akan lebih mudah dibandingkan dengan kalau dalam tahap lanjut. Itu Mas. Oke, tapi kan bukan berarti kalau ngomongin rutin medical check up tidak harus menunggu lansia dulu dong dok ya. Kemudian dari sedini mungkin tetap harus gitu ya, karena untuk mencegah ketika ya lansia ketika di medical check up di MCU tidak terjadi apa-apa, kan harapannya seperti itu ya. Ya, benar demikian Mas. Jadi yang disebut mempersiapkan itu kan bukan hanya mempersiapkan kalau kita sakit. Kadang-kadang kita menyiapkan asuransi gitu ya. Kemudian dengan polisnya berapa gitu, tapi kita lupa untuk mempersiapkan kalau kita sehat gitu ya. Dan salah satu untuk mempersiapkan sehat itu salah satunya adalah tentu selain pola hidup sehat, termasuk di dalamnya melakukan medical check up rutin. Saya sering sampaikan kalau nggak ada penyakit yang dibawa dari waktu kecil, sebenarnya sejak umur 40 tahun sebaiknya setiap ulang tahun tuh salah satu hadiah ulang tahun adalah untuk tubuh kita adalah lakukan medical check up supaya kita ingat waktu kapan yang baik untuk melakukan check up. Gitu. Oke. Dok, kita lanjut poin yang selanjutnya dok. Pola makan seimbang dan jaga aktivitas fisik. Tadi kan dokter juga sudah menyebut ya pola makan seimbang seperti apa, jaga aktivitas fisik, olahraganya seperti apa, harus diimbangi ini itu dan lain sebagainya. Ini menjadi perpaduan yang pas ya dok ya antara asupan dan olahraga gitu ya. Ya, benar ya.
Jadi telah banyak penelitian dua aspek tadi, baik nutrisi kemudian baik olahraga yang dilakukan saat usia muda itu merupakan tabungan kita untuk sehat di usia lanjut gitu ya. Bahkan cukup unik sebenarnya di satu penelitian dua kelompok gitu yang dilakukan olahraga gitu ya. Satu olahraga, satu tidak. Setahun sebelumnya dicek fungsi otaknya gitu ya, diukur lewat MRI gitu ya. Ternyata yang melakukan olahraga volume otaknya itu menurunnya lebih kecil dibandingkan dengan yang tidak melakukan olahraga. Jadi artinya peneliti ini menyimpulkan bahwa olahraga bukan hanya memperbesar otot, tetapi juga mempertahankan fungsi otak. Demikian juga makanan. Ada satu studi pada binatang yang dikasih karbohidrat yang cukup tinggi. Ternyata binatang dengan yang karbohidrat cukup tinggi itu ternyata lebih cepat tua dibandingkan dengan yang satunya. Jadi artinya nutrisi, olahraga merupakan satu perpaduan untuk menjaga supaya kita tetap sehat sampai usia lanjut. Nah itu dia, asupan makanan dan juga olahraga, Dok ya. Kemudian perhatikan kebersihan tubuh. Kadang-kadang kan kalau kita ngomongin lansia opa-oma ya tidak stereotip sih. Tapi kemudian banyak yang agak malas-malasan untuk membersihkan tubuh. Ini menjadi faktor penting juga untuk menjaga tetap sehat ya, Dok ya? Ya, sangat setuju Mas. Bahkan dari penelitian kesehatan di rongga mulut gitu ya, itu sangat menentukan demensia juga. Ternyata kalau yang giginya banyak tanggal, kemudian giginya tidak terurus begitu ya, itu ternyata pengaruh ke faktor resiko demensia. Jadi saya sering bilang, ternyata kebiasaan sederhana untuk sering menggosok gigi gitu ya, itu pun satu kebiasaan yang sangat bermakna untuk menghindari kita terkena pikun di usia lanjut gitu Mas. Jadi kebersihan diri, kebersihan rongga mulut itu sangat menentukan kesehatan di usia lanjut. Oke, berarti memang sangat penting untuk menjaga kesehatan dari lansia dari beberapa poin yang sudah disebutkan oleh Dr. Yuda tadi. Salah satunya yang mungkin yang terakhir adalah cukup istirahat juga gitu ya, tidur yang pas supaya tetap sehat, tidak hanya kuantitas tapi juga kualitas. Baik, terima kasih Dr. Yuda Turana SPS, spesialis saraf sekaligus Ketua Perhimpunan Gerontologi Indonesia sudah berbagi bersama kami pagi hari ini di Bincang Sehati. Kita doakan semoga semua lansia di Indonesia dan dunia tetap sehat, apalagi dalam memperingati Hari Lanjut Usia Nasional yang jatuh pada 29 Mei kemarin. Terima kasih Dr. Yuda sudah berbagi bersama kami. Sehat-sehat terus, salam untuk keluarga di rumah. Selamat pagi, Dok. Ya, terima kasih, salam sehat buat semua, Mas. Ya, salam sehat juga kembali, Dok. Terima kasih. Baik pemirsa, bagi Anda memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsahati.tv. Saya Raden Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.